sebagai bentuk advokasi publik atas terjadinya kasus perampasan tanah rakyat berdalih proyek strategis nasional yang terjadi di Pantai Indah Kapuk II. Berkenaan dengan hal itu, kami advokat, ulama dan tokoh nasional menyampaikan sikap dan pandangan hukum sebagai berikut. Pertama, proyek strategis nasional adalah proyek dan atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan daerah. Pantai Indah Kapuk II tidak memenuhi kualifikasi sebagai proyek strategis nasional karena tidak bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Proyek PIK II tidak ada hubungannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, melainkan hanya proyek oligarki properti yang bertujuan menciptakan lahan bisnis untuk membangun properti demi tujuan keuntungan atau laba korporasi yang hanya meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Kedua, rakyat yang terdampak proyek PIK II tidak akan mendapatkan keuntungan karena bukan pemegang saham. Sebaliknya, rakyat terdampak dirugikan karena dipaksa menyerahkan lahannya dengan dalih dibebaskan untuk kepentingan umum. Kerugian yang dialami rakyat meliputi kerugian finansial, kerugian sosial hingga kerugian spiritual. Kerugian spiritual berupa hilangnya syiar dakwah Islam, hilangnya aktivitas ibadah umat Islam, hilangnya syiar maulid, ratiban, pengajian hingga sholat berjamaah karena lokasi terdampak akan digusur dan dijadikan kawasan perumahan elit yang berdampak pada hilangnya masjid, musola, hilangnya perkampungan dan komunitas masyarakat Banten yang coraknya Islami, yang mana nilai kerugiannya tidak bisa dikompensasi dengan nominal uang berapapun jumlahnya atau dengan kompensasi berapapun dan dalam bentuk apapun, apalagi hanya dengan rencana aguan membangun satu masjid. Ketiga, praktik pembebasan lahan PIK II yang menggunakan metode pengadaan lahan untuk kepentingan umum hanya diganti rugi dan dititipkan secara konsinyasi di pengadilan bagi yang menolak, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam ketentuan pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ditegaskan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, proyek PIK II bukanlah proyek untuk kepentingan umum, karena bukan untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan korporasi properti, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran dan kekayaan oligarki properti, aguan, dan konco-konconya. Alhasil, proyek PIK II tidak boleh dilabeli PSN. Lalu cara membebaskan lahannya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang langsung mengambil tanah rakyat tanpa negosiasi dengan dalih untuk kepentingan umum. PIK II murni proyek swasta, tidak ada kaitannya dengan kepentingan negara, sehingga status PSN yang diberikan negara harus dicabut karena bertentangan dengan undang-undang. Ketiga, kerugian yang dialami negara berupa munculnya entitas negara dalam negara, berupa kawasan perumahan eksklusif, dan berkurangnya potensi pendapatan negara dari sektor PPH dan BPHTB dalam peralihan hak atas tanah karena dampak status PSN proyek PIK II adalah salah satu pelanggaran hukum yang terkategori korupsi dengan menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga wajib diproses secara hukum oleh institusi berwenang dengan ketentuan-ketentuan dan atau pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20
tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Keempat, Saudara Muhammad Said Didu dalam kasus ini hanyalah seorang warga negara yang sedang menjalankan aktivitas menyampaikan pendapat di muka umum yang merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, Saudara Muhammad Said Didu dalam perspektif akidah Islam sedang menjalankan ibadah sesuai keyakinan agama Islam berupa aktivitas ibadah dalam bentuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang juga merupakan hak konstitusional yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Keenam, karena itu dengan dalih dan alasan apapun Saudara Muhammad Said Didu tidak dapat dipersoalkan secara hukum karena sedang menjalankan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi negara. Sehingga segala tindakan yang mempersoalkan aktivitas berpendapat dan menjalankan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminalisasi. Ketujuh, kami menolak upaya kriminalisasi terhadap Saudara Muhammad Said Didu. Kami menduga kuat bahwa sampai derajat meyakini apa yang menimpa Saudara Muhammad Said Didu adalah bagian upaya yang dilakukan Saudara Sugianto Kusumo alias Aguan yang merupakan pengembang di proyek PIK 2 untuk membungkam setiap aktivitas kritik terhadap proyek PIK 2. Karena dalam proyek PIK 2 Saudara Aguan adalah pihak yang paling diuntung dari aktivitas bisnis properti di kawasan PIK 2. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka kami advokat, ulama, dan tokoh nasional menyampaikan tuntutan sebagai berikut. 1. Kami menuntut kepada pemerintah CQ Presiden Prabowo Subianto untuk segera membatalkan status PSN pada proyek PIK 2 dan mengembalikan kedaulatan tanah seluruh rakyat Indonesia. 2. Kami menuntut kepada KPK dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan pada proyek PIK 2 atas dengan menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi tipikor. Tiga, kami menuntut agar Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia CQ Polres Kabupaten Tangerang untuk segera mengakhiri kriminalisasi terhadap Saudara Muhammad Said Didu. Takbir! Allahu Akbar! 4. Kami bersama segenap elemen rakyat menyatakan mengambil alih dan terlibat langsung dalam advokasi perampasan tanah rakyat di proyek PIK 2 sekaligus menyeru kepada segenap rakyat untuk melawan entitas negara dalam negara yang sedang mengangkangi negeri ini. Demikian pernyataan ini dan tuntutan disampaikan. Jakarta 17